Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dodi Ardianto Jar, NPM 1821020337. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pewarisan di dalam Islam. Pertama, ada pengertian. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, yang lebih tepat adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah. Pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Secara bahasa, kata waratsah, asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan dirinci dalam sunnah Rasulullah, hukum kewarisan Islam ditetapkan. Dan secara bahasa, kata waratsah memiliki beberapa arti. Yang pertama, mengganti di dalam Quran surah Al-An'am. Kemudian yang kedua, memberi dalam Quran surah Al-Zumar. Dan yang ketiga, mewarisi dalam Quran surah Maryam. Dasar hukum. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka yang memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di dalam hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Syur Tirmizi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian para id atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Hadis Nabi dari Usama bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim, artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafaz Yahya. Yahya berkata telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amru bin Usman, dari Usama bin Zaid, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Di sini terdapat rukun dan syarat waris. Yang pertama, rukun waris. Pertama ada muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.
2. Maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, iris, turos, dan tarikah. Yang ketiga, waris, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si mewaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan ataupun perkawinan. Syarat-syarat mewarisi. Waris mewarisi itu menyangkut harta benda dan sebagaimana kita ketahui harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak kepemilikan yang penuh. Sekarang dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi perpindahan hak kepemilikan atau hak milik. Oleh karena itu, untuk terjadi waris mewarisi di sini menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mewaris atau orang-orang yang meninggal dunia. Ahli waris, orang yang masih hidup. Yang ketiga, hubungan kewarisan yang sah. Sebab timbulnya kewarisan di dalam Islam. Seorang dapat mewarisi harta peninggalan karena ada 3 hal. Yang pertama, sebab hubungan kerabat atau nasab. Yang kedua, perkawinan. Dan yang ketiga, wala atau pemerdekaan budak. Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seorang yang telah meninggal dunia, yaitu perkawinan, kekerabatan atau nasab, wala atau memerdekakan budak, dan hubungan sesama Islam. Hilangnya hak waris dan mewarisi. Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu, maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbudakan, kedua, pembunuhan, dan yang terakhir adalah berlainan agama. Baiklah, itulah sedikit materi yang bisa saya jelaskan tentang ilmu waris atau kewarisan di dalam Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.